wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Andita Kamutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa tentunya dalam program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Semangat Pagi seperti biasa selalu menghadirkan informasi-informasi terkini, teraktual dan juga terpercaya yang sayang sekali jika pemirsa lewatkan. Spesial untuk Semangat Pagi kali ini saya tidak di studio pemirsa, tapi sedang berada di lokasi SMK Bakti Kencana Tasikmalaya. Ditemani langsung sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak APT Awaludin Nazal, S-Farm di sini. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, semoga pemirsa pun selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Oke, spesial Semangat Pagi kali ini terkhususnya karena kita sudah berada di SMK Bakti Kencana Kota Tasikmalaya. Kita juga akan sedikit mengupas nih, mumpung ada Bapak Kepala Sekolah di sini secara langsung. Kita berkenalan dulu mungkin ya tentang profil sedikit banyaknya tentang SMK Bakti Kencana. Pak, SMK Bakti Kencana ini kan merupakan salah satu SMK kesehatan ya Pak. Betul. Nah, di sana saya sedikit lihat tadi dari jurusannya ternyata ada jurusan yang non kesehatan juga. Betul. Nih. Boleh Pak diperkenalkan profil singkatnya? Oke, baik. SMK Bakti Kencana ini kita berdiri dari tahun 2004. Artinya kita bukan sekolah yang baru. Mungkin alhamdulillah sampai saat ini kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kami masih sangat antusiasmenya sangat luar biasa. Kita berdiri dari tahun 2004 sampai sekarang alhamdulillah masih eksis, masih bisa untuk melayani masyarakat dalam hal pendidikan nih. Nah, SMK Bakti Kencana ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 2 Bypass, itu tepatnya samping Prasetya Bunda dan dekat dari Fu Budiman, seperti itu. Kencana sesuai dengan namanya SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Betul. Ini disiapkan juga untuk ke dunia kerja ya Pak. Betul. Ini, gitu. Nah, kabarnya Bapak juga jadi salah satu alumninya ya Pak. Nah, jadi gini ya, bercerita sedikit sih, saya itu karena ini tadi saya bilang bahwa SMK Bakti Kencana ini berdiri tahun 2004, gitu ya. Saya masuk ke sini itu 2007 dan saya lulus di sini itu 2010. Dan alhamdulillah sama Allah ditakdirkan saya harus kerja di sini dan alhamdulillah saya sekarang gitu bisa menjadi sosok pimpinan di SMK Bakti Kencana ini. Ya, artinya apa gitu ya? Artinya nggak usah ada lagi pertanyaan gimana sih di BK itu, tata pengajarannya seperti apa, itu nggak perlu ditanyakan lagi. Mungkin mudah-mudahan saya menjadi pionir gitu ya untuk adik-adik yang lain nih, untuk adik-adik yang lain yang memang istilahnya karena kita SMK ya memang inilah ciri khas kita gitu. Kita menyiapkan bagaimana SDM yang unggul yang nanti kedepannya untuk di dunia kerja dimanapun itu gitu. Jadi dulunya menjadi siswa, betul. Ya mungkin dulunya kebayang apa Pak? Bercita-cita untuk, biasanya kalau anak SMK tuh paling nanti mau jadi ketua OSIS gitu, sekarang jadi kepala. Nah, itulah yang mimpi yang memang tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terfikirkan gitu. Saya bisa sampai sejauh ini, tapi ya qadarullah itu udah menjadi takdir Allah. Cuman saya lebih ke memberikan motivasi ke teman-teman yang lain bahwa ya nggak usah ragu lah dengan SMK Bakti Kencana gitu loh. Emang gimana lulusannya? Contoh konkretnya saya sendiri gitu. Mudah-mudahan tidak bagian dari orang yang sombong ya. Tapi betul lebih ke motivasi bahwa memang SMK Bakti Kencana ini istilahnya siap untuk menyediakan SDM yang unggul untuk ke depan sih, seperti itu. Betul. Karena betul sekali menjadi apapun kita di profesi selanjutnya, yang penting salah satunya adalah kebermanfaatan. Betul, sepakat. Lalu kemudian untuk jurusannya, memang kita awalnya itu bukanya di kesehatan, tetapi karena memang seiring dengan perkembangan zaman dan waktu gitu ya, jadi kita mengikuti tren-tren saat ini apa sih yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mempunyai 4 kompetensi keahlian gitu ya. Yang pertama ada teknologi farmasi di mana jurusannya ada 2, yaitu farmasi industri dan farmasi klinis. Lalu kemudian ada layanan kesehatan di mana di sini asisten perawat dan caregiver. Lalu kemudian ada desain komunikasi visual dan yang terakhir adalah tata kecantikan kulit dan rambut. Seperti itu. Luar biasa lengkap ya. Ternyata tadi dari segi kesehatannya memang ada beberapa, farmasi juga ada 2 ya Pak. Betul. Ada 2 jurusan tadi, klinis dan komunitas. Betul. Dan juga farmasi industri. Betul. Nah, memang apa Pak
Pak yang jadi pembeda industri dan juga klinis? Nah, jadi seperti ini ya. Kalau industri itu kita berbicaranya dia kerjanya itu nanti di industri farmasinya, pembuat produknya, pabriknya betul. Jadi kita menyiapkan anak ini untuk membuat produk atau membuat obatnya, lalu kemudian di farmasi di layanannya atau di klinisnya itu dia yang menyampaikannya, dia yang melayaninya sampai ke tangan pasien gitu. Nah, pembedanya di sana sih gitu. Ya, jadi kalau industri itu lebih produksi. Betul. Produksi di mana mungkin pabrik-pabrik di PT-PT yang mungkin perusahaannya besar-besar. Betul. Yang klinis dan komunitas ini seperti mungkin di apoteker yang langsung pada pasien atau konsumen, betul. Langsung pada konsumen itu sendiri. Lalu layanan kesehatan di sini ada 2 jurusan juga ya Pak ya? Betul. Oke, asisten dental ini seperti keperawatan gigi. Betul. Ya? Jadi di tahun sekarang kita ini alhamdulillah ya di layanan kesehatan kita masuk ke SMK Pusat Keunggulan. Atau Sekolah Pusat Keunggulan. Kita alhamdulillah pada bulan Mei di-SK-kan oleh Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa kita ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Kalau istilah dulu itu SMK rujukan. Nah, kita punya beberapa sekolah aliansi yang memang masuk ke kita. Nah, ini masuknya itu di asisten perawat dan caregiver. Nah, di tahun sekarang kita mencoba untuk membuka kompetensi keahlian baru atau jurusan yang baru ini di asisten dental gitu. Nah, asisten dental ini karena memang ini menurut kita gitu ya, menurut lembaga keperawatan gigi ini sangat penting gitu untuk untuk menyiapkan SDM yang unggul di kemudian hari di asisten dental ini seperti itu. Berarti tadi balik lagi bahwa SMK Bakti Kencana ini memang awalnya dari SMK Kesehatan, mengembangkan sayapnya melihat dengan segala macam mungkin kemajuan teknologi, salah satunya mungkin juga dengan kemajuan lain seperti awalnya mungkin perawat aja ya Pak ya. Yes. Nah, sekarang ada asisten perawat. Betul. Luar biasa. Ini desain komunikasi visual juga sangat menarik ya Pak ya. Memang kenapa nih Pak? Sejak kapan nih desain komunikasi visual? Jadi awalnya kita itu multimedia. Tapi ada ada SK dari pemerintah bahwa multimedia ini harus pindah konsentrasi keahliannya. Jadi masuk ke desain komunikasi visual. Secara umum sih multimedia dengan desain komunikasi visual itu tidak berbeda. Tetapi hanya ada satu yang berbeda gitu. Kalau multimedia itu semuanya langsung masuk ke wilayah teknologinya atau langsung, kalau desain langsunglah di komputer gitu ya. Tapi kalau desain komunikasi visual itu kita harus pandai dulu menggambar. Artinya apa? Di-sketch dulu digambar, lalu kemudian nanti divisualisasikan ke dalam bentuk gambar digital gitu, seperti itu. Iya betul, mungkin karena perkembangan zaman sekarang eranya globalisasi Yes, digital itu betul. sendiri yang apa-apa sekarang iklan-iklan pun ya Pak ya. Yeah. Itu sangat potensial sekali betul, untuk membutuhkan seorang tenaga ahli di bidang komunikasi visual. Betul. Lalu ini kecantikan dan spa, wah ini menarik juga ya, apalagi buat para perempuan yang senang. Spa and Beauty ini memang kita di Priangan Timur itu baru sekolah kita yang buka. Artinya sekolah kita ini sebagai pelopor yang pertama banget ya sesuai dengan nama saya awal berarti harus mengawali ini gitu ya. Jurusan ini karena memang pertama di kita pun harus mengedukasi masyarakat gitu karena memang sampai sejauh ini lulusan tata kecantikan ini alhamdulillah 100% keterima di dunia kerja. Artinya apa lapangan? Kenapa kita ngebuka ini? Karena peluang kerja untuk ke depan itu ini sangat lumayan menjanjikan gitu. Jadi artinya kliniknya, terus kemudian baik itu di salon, terus kemudian make up artis gitu. Nah itu memang dipelajari di sini dan memang peluang untuk kerja ke depannya ini memang sangat luar biasa sih gitu. Iya betul. Apalagi dunia entertain sekarang sudah legit lagi apa ya? Siapa sih ketika kita berbicara entertain siapa sih mereka yang nggak mau dandan gitu dan betul nah itulah yang memang menjadi peluang ya Pak ya? Peluang dan kita menyiapkan karena ini memang basic yang dibutuhkan oleh semua elemen atau semua sektor. Jadi gimana caranya kita menyiapkan SDM ini gitu loh gitu. Luar biasa ya. Jadi tadi sedikit cukup banyak dibahas oleh Bapak nih terkait empat jurusan ini yang betul. juga terbagi-bagi ke dalam beberapa subjurusan mungkin ya disebutnya.
Nah, kabarnya di SMK Bakti Kencana pun tidak hanya berfokus kepada studi secara akademik, namun juga berbagai kegiatan-kegiatan menarik lainnya di luar akademik, mungkin seperti halnya untuk memberikan dukungan kepada minat bakat siswa-siswinya dengan eskul, mungkin dengan perlombaan, fasilitas yang ada. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ya Pak, boleh? Boleh. Selanjutnya masih di Semangat Pagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa di rumah, terima kasih masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Kali ini saya ditemani sama Bapak Apoteker Bowo Wijaya SSI ya Pak ya. Betul. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya nih, program khusus kali ini memang kita akan sedikit banyaknya berkenalan, mengupas juga mengenai SMK Bakti Kencana Kota Tasikmalaya. Dan tadi setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah yang mengenai profilnya, mengenai jurusan-jurusannya. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan kepada Bapak nih tentang kegiatan-kegiatan terdekat Pak yang akan segera dilaksanakan. Karena kabarnya nih akan ada pertandingan keren luar biasa ya Pak ya. Iya, betul. Teman-teman adik-adik SMP betul. Tasik dan Periangan ya Pak ya. Iya. Apa Pak nama kegiatan ini? Oke, nama kegiatannya itu adalah BKKAF. Itu merangkum semua pertandingan futsal untuk wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya termasuk Ciamis gitu. Ada kesini daftar. Dan sekarang sampai detik ini pesertanya udah mencapai 40 kurang lebih. 40 tim. Jadi ini khusus pertandingan futsal antar SMP sederajat mungkin ya Pak? Iya, betul. Oke, luar biasa. Berarti tadi dari antusiasnya juga cukup banyak ya Pak ya, kalau misalkan 40 peserta Iya, sendiri. ini sebenarnya udah mengalami peningkatan karena ini adalah agenda tahunan dan ini ada tahun ketiga. Okay. Tahun kemarin itu kita hanya sampai 28 tim. 28. Ya, Jadi dan untuk sekarang meningkat pesat lebih dari 40. Berarti kegiatan rutin tahunan yang sudah dilaksanakan 3 kali ya? Udah 3 kali ya. Ini yang ketiga. Betul. Dari serangkaian yang membedakan sekarang pesertanya lebih banyak ya Pak ya? Betul. Oke, berarti untuk kegiatannya itu sendiri di sini ya Pak ya? Ya. Di kampus SMK Ya. Bakti Kencana. Iya. Di lapangan sini ya Pak? Di lapangan ini alhamdulillah ini masih dalam proses persiapan. Jadi setiap tahun disiapkan, ini masih proses pengecatan dan mungkin nanti perbaikan dari anak gawangnya. Gawangnya sarana-prasarananya itu siap. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk segi pendaftarannya sudah mencapai 40 peserta itu apakah masih dibuka Pak? Masih dibuka karena target kita sampai 50 gitu. Besok mungkin penutupan. Oh, besok mau penutupan. Nah, tanggalnya Pak, kabarnya dilaksanakan bulan ini itu tanggal berapa? Untuk tanggal pelaksanaannya kick off pertama itu dilaksanakan tanggal 12 Desember hari Senin. Gitu mulai sampai dengan tanggal 17. Oh, sekitar 1 minggu ya? Iya, betul. 1 minggu pelaksanaan BKKAF itu singkatan dari Bakti Kencana. Bakti Kencana Cup Champion. Oke. Luar biasa ya Pak, dari tadi olahraganya mungkin ada ya. Tadi kita membahas akademiknya, sekarang mungkin dari minat bakatnya. Nah, betul. Selain BKKAF ini, di tahun ini pun ada kegiatan lain Pak? Ada. Jadi nanti setelah BKKAF selesai, jadi kita juga akan melaksanakan BKFest. BKFest itu sama halnya kalau di sekolah lain mungkin pensi ya. Jadi di sana itu akan menampilkan beberapa kreasi dari anak-anak, kreasi seni dari anak-anak. Dan kebetulan untuk tahun ini kita mengambil tema ngamumule budaya Sunda. Jadi ada beberapa yang kita perlombakan, tapi itu intern untuk tiap kelas. Oke. Antar kelas betul. Jadi yang pertama itu ada Mojang Jajaka, kemudian yang kedua ada singing contest. Jadi lomba menyanyi lagu-lagu Sunda, kemudian yang ketiga itu ada bajar makanan. Nah, makanan yang disajikan itu adalah makanan-makanan khas Sunda. Oke, luar biasa ya, unik ya Pak, jadi mengangkat kearifan lokal budaya. Betul. Jadi BKFest ini Bakti Kencana Festival mungkin. Betul. Festivalnya Festival Budaya Sunda. Festival Budaya Sunda, betul jadi, sekali. Untuk perlombaannya sendiri memang itu diperuntukkan untuk intern. Untuk intern. Antar kelas. Perlombaannya ya Pak. Betul. Oke, luar biasa. Kabarnya nanti juga akan ada guest star ya Pak ya? Betul, insya Allah. Masih dirahasiakan. Jadi mungkin untuk bagi pemirsa
yang ingin tahu selengkapnya mungkin nanti boleh dipantau aja media sosialnya ya. Siap, betul. Oke. Jadi tadi nih untuk Bakti Kencana Festival itu mengangkat kebudayaan. Nah, balik lagi tadi untuk pelaksanaan BK Cup-nya ini mengangkat tema apa Pak sekarang? Kalau BK Cup itu karena memang itu tentang olahraga ya, jadi kita junjung tinggi sportivitas antar siswa gitu. Oke, sportivitas ya Pak. Iya. Lagi rame-ramenya juga Piala Dunia ya Betul. Pak. Ya? Jadi menanamkan jiwa-jiwa sportif dari siswa. Betul. Jadi pemirsa, kalau misalkan pemirsa di rumah nih lebih penasaran lagi terkait kegiatan-kegiatan yang nanti akan segera dilaksanakan, boleh mungkin nanti dipantengin juga di media sosialnya. Mungkin ada Instagramnya Pak? Ada SMK BK Tas Hit. Gitu. Ada di situ informasi. BK Tas Hit. Hits gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Amin. Bapak di sini sebagai ketua pelaksananya ya Pak? Iya, saya ketua pelaksananya. BKK, betul. Oke, lancar selalu Pak untuk Amin. kegiatannya dan sudah saya lihat juga di sini persiapannya luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Totalitas dari segi lapangannya, infrastrukturnya sedang dalam perbaikan sehingga mungkin nanti ke dalam pelaksanaannya bisa lebih profesional dan juga memuaskan para peserta. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita juga akan membahas nih mengenai informasi penerimaan siswa baru ya Pak. Betul. Ya? Atau PPDB ya, PPDB dari SMK Bakti Kencana. Masih di Semangat Pagi setelah yang satu ini. Semangat, semangat, semangat. Biasa, tadi kita ngobrol sama yang ganteng-ganteng ya. Sekarang ngobrol sama yang cantik-cantik di sini. Ada Ibu di sini. Ibu, kan kita masuk ke segmen selanjutnya mulai ke PDB ya. Sebelumnya saya perkenalkan pemirsa. Di sini saya sudah bersama Ibu APT Ati Rohaiti. Baik. Iya Bu, tadi kita sudah cukup banyak diberikan informasi terkait profil, terkait juga beberapa program, dan tadi sedikitnya berjalan-jalan ya di sekitaran kampus SMK Bakti Kencana ini ya. Baik, nah dari sana mungkin dari pemirsa di rumah juga banyak yang bertanya-tanya dan tertarik bagaimana sih alur dan juga caranya untuk menjadi siswa atau siswi di SMK Bakti Kencana ini sendiri. Untuk alurnya seperti apa? Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan saya Ati Rohaiti. Saya di sini sebagai humas di SMK BK. Saya ingin memberikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru di SMK BK. Jadi sebagai informasi awal bahwa kami membuka PPDB tahun ini terbagi menjadi 3 gelombang. Jadi ada gelombang 1, di mana gelombang 1 itu dimulainya per tanggal 1 Desember. Jadi sekarang itu sudah masuk gelombang 1 ya. 1 Desember sampai 28 Februari. Kemudian masuk lagi di gelombang 2. Gelombang 2 1 Maret sampai dengan bulan Juni, 31 Juni. Kemudian di bulan gelombang 3 di bulan Juni sampai Juli. Nah, itu apa saja di gelombang 1 itu akan banyak boom-boomnya gitu untuk siswa-siswanya. Iya, silahkan data banyak beasiswanya. Jadi yang pertama ada beasiswa PMDK. Jadi untuk adik-adik, siswa-siswi lulusan dari SMP, MTS, sederajat yang memang mempunyai nilai akademiknya itu di atas 75, maka itu akan mendapatkan gratis biaya pendaftaran. Kemudian kalau siswa-siswinya merupakan juara umum, jadi juara umum di sekolahnya juara 1, 2, 3, maka itu ada potongan biaya masuk. Selanjutnya apabila ada sekarang itu kan pembelajaran ada yang tahfiz ya. Nah itu kalau dia bisa menghafal tahfiz Qur'annya itu kurang lebih 3 juz dan itu berlaku kelipatan. Jadi kalau itu 3 juz dia mendapatkan SPP bebas SPP 1 tahun. Kemudian kalau saya hafalnya 6 juz berarti SPP-nya 2 tahun. Kalau hafal
9 juz berarti gratis biaya SPP-nya untuk 9 tahun, berarti untuk 3 tahun pembelajaran di sini free. Kalau itu ada lagi kita tawarannya, kalau tahfidnya itu seluruh semuanya 30 juz atau 1 arqam, maka itu kita menawarkannya sekolah gratis. Jadi dibebaskan segala biaya. Jadi tinggal masuk, tinggal datang, tinggal mengikuti pembelajaran. Jadi digratiskan dari segala macam pembiayaan. Nah itu untuk di PMDK-nya. Ada lagi kita ada tawarannya juga untuk ada di jalur lain. Jadi PMDK ini adalah jalur nilai 8. betul. Jadi untuk prestasi mungkin ya, jadi prestasi akademik. Betul, jadi bisa di prestasi akademik, bisa juga di prestasi hafalan gitu. Nah kalau di jalur non akademik, tadi kan sudah ya di akademiknya. Kalau di non akademiknya kita menawarkan juga untuk siswa-siswi lulusan SMP MTS sederajat yang juara, seumpamanya juara futsal, nyanyi, olahraga, atau taekwondo, tenis meja dan lain sebagainya, atau mungkin di FO-nya ya, kan sekarang kayak kepramukaan, keahlian. Betul, nah itu. Jadi mungkin barangkali ada yang atlet basket, Betul, atlet betul. futsal, Ya. atlet ini mungkin tingkatan ke kota, Jawa Barat, provinsi, mungkin Iya. nasional. Kita sangat mengapresiasi yang hal seperti itu. Jadi artinya bukan hanya di akademiknya, tapi di non akademiknya pun kita mengapresiasi. Jadi untuk yang seperti itu, untuk di tingkat nasional dan juga untuk di tingkat provinsi, maka itu ada potongan biaya masuk. Jadi jangan ragu untuk masuk ke SMKBK. Jadi jalur-jalurnya banyak. Kejutan gitu ya Bu ya. Ini apalagi tadi menggiurkan sekali ya Bu untuk para penghafal Al-Quran yang Betul. dimuliakan juga ya Bu ya. Amin. Dan jelas di Al-Quran. Dan SMK Bakti Kencana pun memberikan suatu apresiasi yang tinggi-tingginya dengan cara memberikan pendidikan secara gratis. Betul sekali. Luar biasa. Nah ngobrol-ngobrol yang menarik juga Bu, karena SMK ini adalah lebih dekat dengan industri kerja dan lain-lain. Dan mungkin kolaborasi antara industri yang mungkin relevan dengan berbagai jurusan yang tersedia di sini. Kiranya apa aja Bu industri-industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Bakti Kencana? Jadi kerjasama industri yang sudah kita jalin. Jadi selama ini alhamdulillah kita sudah menjalin erat gitu. Jadi bukan cuma di pembelajaran saja, tapi juga di pengembangan kurikulum, kemudian di yang paling utama itu adalah di penyerapan tenaga kerja gitu. Jadi kita selain untuk praktek kerja lapangan PKL, kemudian kurikulum, juga penyerapan tenaga kerja. Salah satunya untuk di multimedia ya, kita sudah kerjasama dengan Radar gitu. Jadi acara ini memang selalu dilaksanakan karena memang kita selalu betul. Kita sudah kerjasama begitu lama dengan Radar. Kemudian di percetakan juga banyak gitu. Salah satunya Aksara Jaya, kemudian 1000 Project dan lain sebagainya. Kemudian untuk di farmasi kita sudah bekerja sama untuk di apotek-apotek sekota Tasikmalaya, yaitu dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kemudian di klinik-klinik, di rumah sakit. Dan itu juga di klinik-klinik dan di apotek juga alhamdulillah alumni kita sudah terserap tenaga kerjanya di mereka. Selanjutnya kalau untuk di kecantikan kita juga alhamdulillah sudah banyak alumni-alumni yang bekerja, di mana kita kerjasamanya salah satunya dengan klinik EDEPA, kemudian dengan Japa Medica, kemudian dengan klinik Dokter Anda, dan juga ada Arya Salon. Gitu. Luar biasa banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Jurusan-jurusannya punya jalur-jalurnya tersendiri ya. Betul. Tadi kata kecantikan juga tentunya dengan klinik-klinik kecantikan. Betul. Bagian desain komunikasi visual dengan satu media Radar. Iya. Untuk adik-adik lulusan SMP MTS sederajat, jika berminat masuk ke SMK Bakti Kencana Tasikmalaya, bagaimana mau masuk? Syaratnya. Jadi siap. Jadi mau masuk ke SMK BK syaratnya cuma satu. Jadi lulus
dari SMP atau MTS atau sederajat. Kalau sudah lulus maka itu bisa langsung datang ke Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 2 Kota Tasikmalaya untuk melakukan pendaftaran secara langsung, atau bisa juga via online. Jadi online-nya ini bisa via website ataupun via link yaitu https://sid.bktas.ppdb2324. Kemudian apa saja syaratnya? Nah, ini syarat yang harus diambil yaitu ya syarat dokumennya itu adalah membawa foto 4x6 2 lembar, kemudian surat keterangan berkelakuan baik dari SMP atau MTS-nya, kemudian fotokopi NISN. Selanjutnya setelah datang ke sini maka dilakukan pendaftaran, kemudian dilakukan pengecekan kesehatan. Kenapa itu penting? Karena harus berbadan sehat. Kemudian yang paling penting adalah karena kita jurusannya salah satunya ada di kesehatan dan juga di multimedia ataupun di kecantikan, berbaur dengan warna ya. Jadi artinya tidak buta warna. Betul. Jadi kita mensyaratkan untuk tidak buta warna. Jadi nanti kita akan melakukan pengecekan tes kesehatan. Selanjutnya kita juga mensyaratkan untuk tidak ada bertato, tindik. Kenapa? Karena itu salah satu tujuan apabila nanti dari asisten keperawatan, caregiver itu akan melanjutkan ke luar negeri. Salah satunya adalah contohnya ke Jepang, itu adalah negara yang memang tidak atau melarang atau mensyaratkan tidak ada tato, tindik. Nah itu jadi salah satu sebagai nanti pas di tes kesehatan sebagai salah satu parameter untuk penerimaan juga. Iya, karena mungkin tidak hanya cukup bersekolah di sini saja, yang depannya mungkin ada juga syarat-syarat yang memang harus segera diperhatikan. Betul, ya, betul. Sampai udah capek-capek sekolah, ternyata terhalang oleh hal-hal yang sepertinya kecil tapi itu gitu. Iya, luar biasa. Jadi tadi untuk syarat-syarat dokumennya sangat sederhana ya Bu ya, cukup membawa pas foto 4x6 2 lembar. Lalu juga mungkin surat kelakuan baik dari asal sekolah. Terus fotokopi NISN. Berarti mungkin salah satunya karena mungkin di sini juga bisa dibuka pada awal-awalnya Bu Desember ini kan awalnya ya, belum adanya ijazah dan lain-lain, itu juga muncul mungkin ya Bu ya. Oh iya, jadi kalau hal seperti itu daftar dulu, nanti itu bisa disusulkan pada saat MOPD atau mungkin pada saat sudah diberikan ijazahnya. Jadi sudah diterima, biasanya siswa yang sudah diterima di sini, maka itu akan menyusulkan syarat-syaratnya. Maka tadi syaratnya cuma satu, mereka adalah lulusan dari SMP, MTS, sederajat. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk ini sederajat aja ya Bu ya. Jadi SMP-nya, MTS-nya ataupun yang sederajat-sederajatnya yang bisa paket B. Bisa. Oke, untuk batasan usia barangkali ada Bu? Ada. Jadi kalau batasan usia memang ada di bawah 20 tahun ya. Ya luar biasa ya, tadi banyak sekali cara-cara ataupun alur-alur yang bisa ditempuh baik dari gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Dan jangan lupa untuk dicatat tanggalnya ya Bu ya, jangan sampai kehabisan kuota ya Bu. Betul, karena terbatas kuotanya. Terbatas ya Bu ya, dengan mungkin dengan jumlah kelas dan lain-lain, menghadirkan pembelajaran yang optimal dan produktif, salah satunya dengan memperhatikan kuota ataupun jumlah peserta didik. Jadi yang sampai ketinggalan tanggal gelombang-gelombang yang akan bisa kita akses untuk mendaftar ke SMK Bakti Kencana. Selanjutnya Bu, ini ada yang menarik, kabarnya SMK Bakti Kencana punya moto ya Bu ya. Betul. Apa tuh motonya? Ini salah satu pembeda mungkin dari SMK lain ya Bu ya. Iya. Moto kita jadi jargon SMS Berlian. Jadi SMS Berlian itu kepanjangan, yaitu sekolah menuju sukses berakhlak berkeahlian. Jadi itu merupakan suatu moto jargon di mana jadi landasan kita juga untuk siswa juga, bahwa sekolah kita memang sekolah yang menuju. Jadi menuju untuk apa? Untuk sukses bersama-sama. Kemudian di dalamnya kita akan selalu menggembleng anak-anak, mendidik anak-anak supaya apa? Supaya berakhlak. Kemudian berkeahlian. Jadi berkeahlian sesuai dengan SMK ya, karena SMK itu kita tujuannya ada 3, berwirausaha, kemudian bekerja dan melanjutkan. Jadi kayak
kayaknya SMK tuh lebih suka kemanapun ya, Iya. dia bekerja hayu, Hayu. lanjut hayu, entrepreneur hayu. Nah itu jadi mungkin itu salah satu pembeda, salah satu dibandingkan dengan SMA ya, jadi ciri khas SMK, maka dari itu Hayu bergabung dengan SMK BK dengan jargonnya SMS Berlian, sekolah menuju sukses berakhlak berkah. Terima kasih banyak Ibu informasinya ya. Sekali lagi untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara online ya Bu, melalui Bisa online ataupun offline. link, dan juga untuk offline bisa datang langsung ke alamat SMK Bakti Kencana yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 2 Kota Tasikmalaya. ya, ini yang lebih yang lebih gampang diingatnya mungkin samping Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda. Iya, jadi ini strategis sekali di kota juga, akses untuk menuju ke sini juga gampang ya, ada angkutan umum dan lain-lain. Jadi jangan ragu ya Bu ya untuk segera mendaftarkan diri peserta Segera. didik untuk menjadi siswa-siswi SMK Bakti Kencana. Terima kasih banyak Ibu informasinya. Sama-sama. Semoga dilancarkan selalu dalam Amin, kehidupan amin. selanjutnya. Sebagai humas ya Bu di sini ya. Betul. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, itulah tadi perbincangan mengenai perkenalan dari SMK Bakti Kencana. Dan catat sekali lagi tanggal-tanggal pentingnya ya Bu ya, gelombang 1, 2, dan 3 untuk para peserta didik, calon peserta didik ataupun anak-anak dari ibu-ibu di rumah untuk segera mendaftarkan diri dengan tentunya tadi dibekali keahlian yang keren-keren dengan berbagai jurusannya, fasilitas yang mendukung dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak pemirsa sudah selalu menyaksikan Semangat Pagi, dan tetap saksikan terus Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi hanya di Radar TV Musika. Saya Anita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.